Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian serta para jamaah yang hadir di kesempatan pagi ini di Masjid Jami' Al-Adha Pesantren Darus Sholihin, kita bersyukur pada Allah. Pagi ini kita melanjutkan kembali bahasan kita dari kitab Bulughul Maram, masih kitab Thaharah. Kita menyelesaikan hari ini pembatal wudu. Ya, masih pembatal wudu. Nanti kita akan simpulkan apa saja yang termasuk pembatal wudu menurut pendapat terkuat dari dalil yang telah kita sampaikan. Saat ini kita lihat di hadis, kalau terjemahan penerbit Insan Kamil, hadis nomor 85. Nanti yang lainnya bisa di sini nanti ya. Ini tentang keluar darah dari selain dua jalan. Keluar darah dari selain dua jalan. Jadi kemarin ada mimisan, sudah kita bahas. Ada lagi haid istihadhah. Kalau haid istihadhah ini keluar dari kemaluan. Nah, itu sudah kita bahas juga. Nanti kita buat kaidah bagaimana kalau ada darah keluar dari dua jalan, dubul, kubur. Ya, dubur dan kubul ini membatalkan wudu ataukah tidak? Begitu juga selain dua jalan. Hadisnya hadis ke-79 atau di terjemahan hadis 85. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda, akhrajahu Daruqutni wa layyanahu. Dibacakan artinya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam lalu salat, kemudian beliau tidak mengulangi wudu. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan menganggap perawinya layyin. Layyin termasuk istilah untuk hadis yang lemah. Di sini ada keterangan lain adalah istilah untuk perawi yang dijarah atau dikritik dalam hal hafalannya. Ia tidak dianggap adil atau tidak terpercaya. Riki mohon Pak. Jadi ada perawi yang dikritik. Hadis ini secara sanad dhaif. Tapi secara makna boleh diamalkan karena ada dukungan dari hadis yang lainnya. Nah, coba kita lihat faedah hadis. 1. Hadis ini jadi dalil bahwa berbekam itu tidak membatalkan wudu. Nah, berbekam itu tidak membatalkan wudu. Berbekam itu tidak membatalkan wudu. Kalau sekarang bekam itu menggunakan alat-alat ya. Jadi darah ketika keluar itu tidak terlalu menyebar sampai ke mulut gitu. Kalau dulu alatnya masih tradisional. Alatnya masih tradisional, ketika darah itu ingin disedot itu punya peluang untuk masuk di mulut karena menggunakan mulut dulunya. Sehingga berbekam itu jadi pembahasan apakah batal wudu ataukah tidak, apakah orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya ataukah tidak. Karena sejak dulu itu cara
berbekamnya itu berbeda. Tidak seperti zaman saat ini. Ya, jadi ini jadi dalil berbekam itu tidak membatalkan wudu walaupun keluar darah. Ya kan? Walaupun keluar darah. Kan telat toh? Ini asik saja. Bekam itu keluar dari dua jalan, double kubur atau selain dua jalan? Hah? Berbekam itu? Hah? Berbekam itu di kemaluan? Enggak kan? Nah. Tidak kan? Nah, di luar dua jalan. Nah, jadi pembahasan kita ini di luar dua jalan tadi. Nah, terus yang kedua. Setiap darah yang keluar dari tubuh selain dari dua jalan tidaklah membatalkan wudu, seperti mimisan, darah dari gusi, baik darahnya dalam jumlah banyak ataukah sedikit. Hadis inilah yang menguatkan pembahasan pada hadis ke-74 sebelumnya. Nah, berarti darah yang keluar itu kita bagi jadi dua. Ada yang keluar dari dua jalan, kubul dan apa? Dubur. Nah, yang ini kita bahas sekarang ini yang selain dari dua jalan. Selain dari dua jalan. Contoh tadi nji, mimisan, bekam, gusi berdarah, apa lagi? Tangan luka, ada luka. Walaupun kita sudah bahas darah itu najis, semua darah ini najis, tapi masalah membatalkan wudu itu berbeda dengan masalah najis. Ingat ya. Jadi tidak disamakan antara bahasan najis dengan membatalkan wudu. Maka kesimpulan di sini, wudu tidak batal kalau keluar darah dari selain dua jalan. Wudu tidak batal. Jadi bedakan antara masalah najis dengan masalah pembatal wudu. Itu dua hal yang mukhtalif, yang berbeda. Nggak boleh sama. Masalah ini jangan digabung dengan masalah ini gitu loh. Campur aduk nggak boleh. Ya, wilayahnya berbeda. Oh ini bahasanya pembatal wudu. Oh ini bahasanya itu najis. Nanti pembahasan najis kaitkan dengan bahasan yang lain lagi nanti berbeda. Masalah pembatal wudu nggak bisa bahas bahwa ini ke pembahasan nanti barang yang haram diperjualbelikan, enggak. Kalau najis dibahas ke bahasan jual beli baru masuk. Asalnya jual beli najis tidak boleh, nah itu. Bukan membahas pembatal wudu, jangan campur lagi. Ada bidang-bidangnya sendiri gitu loh. Jadi bahasa najis, nah bahas ke pembahasan jual beli. Misalnya panggang Purwosari itu, maaf, kotoran tinjanya dikumpulkan semua. Misalnya full ini, penduduknya padat. Terus diolah, jadi apa? Popok. Oh biogas, nah taruhlah biogas itu. Kan diolah. Ya kan? Nah, najis diolah. Sekarang boleh atau tidak? Setelah diolah boleh. Setelah diolah boleh apa? Boleh, maksudnya tidak najis. Gasnya tadi buatan najis. Pupuknya? Pupuknya juga tidak najis.
Najis kalau pupuk. Pupuk nggak bisa berubah. Dia zat yang sama. Kalau gas sudah berubah jadi gas. Jadi zat baru. Iya tak? Sama seperti lele. Dinai pakan apa? Kotoran ji. Lelenya jadi gimana? Masih rasa kotoran atau sudah jadi lele yang baru? Jenengan makan itu pernah rasa sesuatu yang sama dengan kotoran enggak? Enggak kan? Rasa lele kan? Iya tak? Zat baru. Makanya sebagian pendapat ulama kalau diberi pakan lele itu diberi pakan kotoran. Misalnya ini kandang, di atas ini kandang opo kan loh. Terus kotoran jatuh di kolam lele tadi. Ya. Diberi makan kotoran tadi. Nah, sebagian pendapat itu nyatakan lele itu zat baru. Sudah berbeda lagi. Ya kan? Sudah jadi zat baru, nggak sama seperti lele sebelum diberi pakan itu. Dia zat baru lagi itu, dagingnya sudah berbeda. Maka hukumnya berbeda lagi. Berarti hukum jual beli lele gimana? Beli pecel lele. Boleh nggak? Halal nggak? Hah? Halal. Wes, rampung. Udah jadi zat baru. Nggak usah tanya-tanya. Perlu nggak nanya pakannya itu dari mana? Gue orang gawean. Nambah masalah. Ya, sudah dapat makan sudah sesuatu yang baru gitu loh. Jadi kembali tadi bahasa najis jangan dicampur adukan dengan bahasan pembatal wudu. Namun ada yang najis tetapi jadi pembatal wudu juga. Darah istihadhah kemarin najis. Darah istihadhah keluar batal wudu sekaligus. Maka semuanya harus merujuk pada dalil. Ya. Terus faedah yang ketiga. Darah itu najis, namun kalau darah keluar dari selain dua jalan tidaklah membatalkan wudu. Kesemua darah ini dari dua jalan maupun yang selain dari dua jalan, darah itu semuanya najis. Ini pendapat jumhur. Itu pendapat jumhur ulama. Dua ini najis. Ini najis, ini najis. Jumhur itu. Termasuk kalau jenengan nyembeli kurban kemarin atau nyembeli ayam, untuk darahnya yang keluar itu darah apa? Najis. Namun dikecualikan untuk darah yang sedikit. Ini dimaafkan. Nanti ada satu hadis di bahasan terakhir dari pembahasan Bulughul Maram ini. Kemarin waktu kita bahas sebelumnya sih, waktu pembahasan najis. Ada kaidah termasuk dalam mazhab Syafi'i juga ada darah yang sedikit itu dimaafkan. Maka ada najis-najis yang masih dimaafkan. Ada najis-najis yang masih dimaafkan. Ya, terus coba lanjutan hadis. Sekarang tidur. Sebelumnya sudah kita bahas di hadis pertama, Ji. Kesimpulan hadis pertama waktu kita bahas pembatal wudu ini, Nabi SAW waktu itu para sahabat tidur nunggu sholat Isya. Ketika tidur, ya. Nunggu tidur, kemudian Nabi SAW datang mau laksanakan sholat Isya, langsung mereka kerjakan sholat tanpa mengulangi wudhu. Jadi tanpa mengulangi wudhu. Nah sekarang ada hadis yang lainnya lagi di sini tentang perihal tidur ini, ada dua riwayat.
Hadis ke-80 dan hadis ke-81. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu wika'us sahi. Al-ainu wika'us sahi. Fa idza namat al-ainan istatlaqal wika'u. Rawahu Ahmadu wa Tabrani wa zada wa man nama falyatawadda. Wa hadhihi ziyadatu fi hadzal hadisi inda Abi Dawud min hadisi Aliyin duna qauli istatlaqal wika'u wa fi kilal isnadaini dha'fun. Hadis ke-81 atau di sini hadis 88. Wali Abi Dawud aidan an Ibnu Abbasin marfu'an innamal wudu'u 'ala man nama muttaji'an. Wa fi isnadihi dha'fun aidan. Ya, baca. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mata itu pengikat dubur. Apabila tidur dua mata, terlepaslah pengikat itu. Pengikat. Ya. Jadi kalau pengikatnya itu masih ada, artinya terjaga mata itu, belum tidur, berarti wudu belum batal. Namun kalau pengikatnya lepas alias sudah tidur, berarti wudu batal. Namun hadis ini ada kritikan, hadisnya sanadnya dhaif. Terus ditambahkan, barang siapa tidur hendaklah ia berwudu. Nah, di sini kalimatnya umum. Man nama falyatawadda. Siapa yang tidur hendaklah dia itu berwudu. Kalimatnya mutlak. Dia tidur berat maupun tidur ringan batal berdasarkan hadis ini. Namun nanti ada perincian lagi. Nah, terus ada ditambahkan tadi sudah. Terus hadis 81 artinya disebutkan pula dalam riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak wajib wudu melainkan bagi orang yang tidur dengan keadaan miring atau berbaring pada lambungnya. Nah, hadis ini kata Ibnu Hajar, sanad hadis ini ada perawi yang dhaif. Kalau secara makna hadis ini menunjukkan tidur yang membatalkan wudu itu tidur yang tidak ada peluang angin itu keluar. Apa maksudnya? Kalau jenengan duduk silo kan mampet itu kan? Maaf, lubangnya mampet tak? Ada peluang nggak keluar? Kecuali diangkat. Nah, itu ada. Nah, ini tidurnya miring, berarti tidurnya terbuka. Maaf, lubangnya tadi. Sehingga kalau tidur dalam keadaan seperti ini ada peluang angin itu keluar. Maka kalau wong Jumatan itu duduknya silo terus, mampet terus, itu ora batal. Yang penting dia tidurnya duduknya seperti itu. Menurut hadis ini. Namun sayangnya hadis ini sanadnya dhaif. Nah, coba kita lihat kaitkan dengan faedah hadis. 1. Tidur tidak membatalkan wudu dengan sendirinya. Tidur itu menjadi mazannah lin naqd. Mazannah lin naqd. Artinya, jika tidur masih dalam keadaan sadar, tidaklah membatalkan wudu. Sebaliknya, jika tidur dalam keadaan tidak sadar, tidak merasakan sesuatu yang keluar, hendaklah mengulangi wudu karena sejatinya ia itu tidur. Nah, lihat. Berarti tidur kita bagi. Tidur itu, ingat dulu, tidur itu mazannah lin naqd. Wah, kapan terus anyar sih. Menyesuaikan dia. Masih perawan ini. Ini siapa toh? Apa tadi? Tidur itu mazonna lin naqd.
Mazonnatun linnaqdi. Mazonnatun linnaqdi. Artinya ada sangkaan kuat, ada sangkaan wudu itu batal. Karena baru sifatnya zon, mazon, maka belum tentu batal. Sehingga tidur tadi itu dirinci, ada tidur berat, artinya hilang kesadaran. Ada tidur ringan, tidak hilang kesadaran. Maka dilihat keadaan tidurnya. Kalau tidurnya sampai hilang kesadaran, wudunya apa? Batal wudu. Namun kalau tidurnya itu tidak hilang kesadaran, ya, tidak batal wudu. Oke. Ini ya, mazonnatun lin naqad. Ada sangkaan kalau itu batal, namun belum tentu batal. Jadi tergantung tidurnya bagaimana. Masih zon. Jadi bukan langsung tidur kemudian jadi batal, itu enggak. Nah, terus yang kedua. Hadis yang menyebutkan tidur berbaring pada lambung atau tidur menyamping itulah yang membatalkan wudu adalah hadis dhaif secara sanad dan matan. Konsekuensi dari hadis lemah ini adalah siapa saja yang tidur menyamping wajib berwudu. Lalu yang tidur dalam keadaan ghairu muttaji, Ya. tidak menyamping berarti tidak batal wudunya. Kedua makna ini tidaklah tepat. Nah, tidaklah tepat. Kita pakai makna mantuk yang dan mafhum, yaitu makna tekstual. Ya. Secara sanad dan matan hadisnya dhaif. Tidur menyamping baru wudu batal. Oh, berarti kalau tidak menyamping, artinya tadi dia katakan tidur yang ghairu muttaji, yaitu tidak menyamping, ya, seperti duduk silo tadi, berarti tidak batal wudu. Maka kesimpulannya, tidur itu tidak melihat posisinya atau cara tidurnya untuk dikatakan batal wudu. Namun dilihat dari hilang kesadaran ataukah tidak. Terus yang ketiga, tidur berat yang sudah hilang kesadaran membatalkan wudu. Tidur ringan yang masih ada kesadaran tidak membatalkan wudu. Tidur berat yang sudah hilang kesadaran membatalkan wudu. Tidur ringan tadi ya, yang tidak hilang kesadaran, yang masih ada kesadaran, tidak membatalkan wudu. Berarti tidur bapak-bapak saat Jumatan batal apa mboten? Tergantung. Iya toh? Betul nggak? Ada yang ngorok nggak ketika Jumatan itu? Tidur wadah. Sampai dibangunkan. Berarti kalau dia sudah hilang kesadaran suruh wudu lagi. Pak jenengan wudu dulu Pak, baru Jumatan Pak. Wis batal. Kok langsung digugah langsung sholat. Saya duduknya mampet ini, nggak mungkin keluar ini. Enggak, sudah ngorok tadi. Sudah luar biasa tidurmu. Khotib terganggu dengan ngorokmu. Silakan ulangi wudu. Kalau dia pasti digugah langsung, apa ini? Nah, berarti masih sadar. Karena kepalanya baru naik turun gini ya. Iya toh? Itu masih sadar. Ya, karena baru disentuh sedikit sudah. Terus sekarang hadis ke-82. Dan lanjutannya ada beberapa riwayat sampai hadis ke-85. Ini hadis terakhir tentang pembatal wudu. Setan itu menggoda kita apakah wudu masih ada ataukah tidak.
Ini gawean setan ya. Coba kita lihat setan tuh ganggunya kayak bagaimana. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti ahadakum syaitan fi salatihi fayanfukhu fi maq'adatihi fayuqayyalu ilaihi annahu ahdasa wa lam yuhdis fa idza wajada dzalik fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan akhrajahu al-Bazzar. Terus ada hadis ke-83. Wa aslu fi sahihain min hadis Abdullah bin Zaid. Hadis 84. Wali Muslim an Abi Hurairah nahwuhu. An Abi Hurairah nahwihi. Walil Hakim an Abi Sa'idin marfu'an idza jaa ahadukum syaitan faqala innaka ahdasta falyaqul kadzabta. Ya, baca artinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan itu akan mendatangi seseorang di antara kamu pada saat dia sholat lalu meniup lewat duburnya dan membuatnya berkhayal seakan-akan ia telah kentut padahal ia tidak kentut. Jika ia mengalami hal itu, janganlah ia membatalkan sholat sampai ia mendengar suara atau mencium baunya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bazzar. Lihat, setan itu akan mendatangi seorang di antara kamu pada saat dia sholat. Setan niup di dubur. Ya, jadi tiup-tiup. Seakan-akan angin itu metu. Ya, seakan-akan angin keluar. Itu namanya was-was diberikan setan. Was-was saking setan itu ada dua macam. Ada dengan suara, bisikan, ada yang tidak. Ya. Kalau rata-rata dalam sholat itu tidak pakai bisikan, tapi langsung tiba-tiba tahu itu salah. Sholat subuh kok jadi 3 rakaat? Itu kan setan nggak bisik. Kamu tiba-tiba terganggu pikirannya, akhirnya sholat subuhnya jadi 3 rakaat. Nah, hadis ini masih sanadnya hasan. Jadi apa yang diceritakan di sini benar. Setan menggoda dengan cara seperti itu. Nah, terus hadis ke-83 artinya. Asal hadis ini adalah di Sahihain dari hadis Abdullah bin Zaid. Terus hadis 84. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah semisal itu pula hadis riwayat Muslim. Hadis 85. Dalam riwayat Al-Hakim disebutkan hadis dari Abu Sa'id secara marfu atau sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika salah seorang di antara kalian didatangi setan, setan berkata, "Sungguh engkau itu berhadas." Ucapkanlah, "Engkau dusta." Nah, hadis riwayat Al-Hakim, ya, Abu Daud, Tirmidzi, hasan li ghairihi. Tadi apa kalimatnya? Idza jaa ahadakum syaitan, jika setan itu mendatangi salah seorang di antara kalian, terus dia akan berkata, innaka ahdasta, engkau sudah berhadas. Maka kita disuruh sebut kadzabta, setan kamu bohong. Setan engkau itu dusta. Nah, sekarang faedah saking hadis. 1. Hadis Ibnu Abbas dan setelahnya menjadi isyarat bahwa orang yang telah bersuci jika ragu mengenai wudunya, apakah wudu tersebut sudah batal ataukah tidak, asalnya wudu tersebut tidaklah batal. Ia sholat dalam keadaan suci seperti itu, tidak perlu mengulang wudu sampai ia yakin kalau ia dalam keadaan berhadas, yaitu dengan mendengar suara atau mencium bau. Nah, harus yakin dulu, pegang yang yakin, buang yang ragu. Itu kaidah nje. Ya, kaidahnya pegang yang yakin, buang yang ragu. Jangan ambil yang ragu-ragu, buang yang yakin. Al-yaqinu la yuzalu bisyak
Yakin itu tidak dihilangkan dengan ragu-ragu. Kaidah baku itu. Yakin itu tidak dihilangkan dengan ragu-ragu. Contoh penerapannya lagi. Ini yang lain, bahasan lain. Pakai yang yakin ya, ingat kaidahnya pegang yang yakin sih. Baru bangun tidur. Ya, baru bangun tidur. Terus perasaan dia, saya sudah wudhu apa belum ya? Milih apa? Baru bangun tidur. Terus dia cuma ke pawon aja, ke dapur, terus perasaan, saya sudah wudhu apa belum ya? Yang yakin apa? Belum ngapa-ngapain kok. Berarti yang yakinnya apa? Belum wudhu. Coba lihat lagi. Matahari tenggelam itu jam 6 sore. Ya, matahari tenggelam jam 6 sore. Baru setengah 6. Wah, ini kayaknya sudah buka puasa ini, sudah buka. Terus dia batal. Perbuatan dia batal itu benar atau tidak? Dia batalkan jam setengah 6 itu benar atau tidak? Hah? Dia pegang yang yakin atau ragu-ragu? Karena baru kayaknya. Dia nggak pakai kepastian di situ. Harusnya pakai kepastian. Cek dulu dong di sana itu. Oh, ini gelap. Ya sudah, lihat jam dulu. Oh, ini jamnya belum. Ini baru jam 17.30. Ya sebotol mati listrik lah. Desa meneh. Wis nang pelosok mati lampu, wis gelap. HP orang duwe. Ya. Tapi baru jam segitu. Dia harus pastikan dulu benar atau tidak itu. Ya. Kalau tidak benar, berarti puasanya tadi diqadha karena dia pegang yang ragu-ragu, nggak ngambil yang yakin. Contoh lagi, beli air. Ini air nih dibeli. Terus iki najis apa ora yo iki? Pegang yang mana? Yang tidak. Ya, najis atau tidak? Pegang yang mana? Yang yakin mana? Asalnya air kalau di warung itu asalnya najis atau tidak? Tidak. Muncul pertanyaan dalam benaknya, ini najis atau tidak? Itu ragu-ragu. Ragu-ragu tidak diambil, ambil yang apa? Yakin. Ragu-ragu tidak diambil, ambil yang yakin. Yakin ini air itu suci. Berarti boleh dibeli atau tidak? Boleh. Nih baju pakai baju. Ya. Ini baru ambil dari lemari ini. Perlu dicek najis atau tidak enggak? Perlu dicek enggak? Enggak. Yakin saya ini enggak najis. Ya. Saya pakai kemeja ini saya yakin itu enggak najis. Itu yakin saya. Jadi kalau muncul ragu-ragu tadi, wah najis atau tidak ya, itu ragu-ragumu.
Datang ke warung ini biasanya dipraktekkan tuh kalau di warung nih. Ya. Datang ke warung. Perlu nggak di situ dicek ini ayam disembeli caranya benar atau tidak? Tidak. Kalau dia tanya-tanya kayak gitu, ragu-ragu dia itu. Yang yakin lagi tiang muslim, yang jual juga di sini di daerah muslim. Kalau mau beli di pasar juga yang jual juga seperti itu, ya sudah pegang yang yakin, iya kan? Yang yakin itu, nggak usah nanya-nanya. Datang ke warung lagi, lihat ada misalnya ada barang elektronik dijual di situ, kipas, ya walaupun second lah. Perlu nggak ditanya, ini hasil nyolong apa? Ya, kamu beli tenan itu. Perlu nggak? Enggak. Asalnya kalau ada di warungnya, berarti itu miliknya, dia jual. Kan nggak tahu itu nyolong atau tidak. Pegang yang yakin. Kecuali kalau transaksinya sudah bermasalah. Kalau transaksinya dengan bank saya nggak bisa yakin itu halal, nggak bisa. Saya pegang yakinnya itu masalah pokoknya. Setuju nggak? Setuju. Kenapa setuju? Ya karena ada urusan bank. Ada urusan bank. Kalau transaksi dengan bank, pokoknya saya masalah dulu, bukan halal dulu. Beda lagi. Iya tak? Beli apa? Motor. Taruhlah kita pakai akad murabahah. Akad apa tadi? Murabahah. Murabahah itu siapa sih mau beli motor? Pak Sudar wae, Pak Sudar. Walaupun dua motor anyar, beruntung dia itu dikasih itu. Aku ora dinai komisi. Nah, Pak Sudar datang ke bank. Enggak ke bank dulu, Ding. Ke dealer ya. Datangi saya gitu. Mungkin Honda misalnya. Apa sini kan biasanya bilang Honda. Tutupnya mbuh gini nanti. Terus bilang ke dealer gini, saya pingin beli gini-gini. Oh, ke bank dulu. Dia biasanya ke bank aja langsung. Bank aja. Saya pingin motor ya tipe ini, harganya sekian, spesifikasi gini. Saya pingin warna merah. Jadi disebutkan motornya. Ya. Terus bank ini beli saking dealer, ya dah, beli saking dealer. Nah, sudah dibeli, bawa ke tempat dia, terus serahkan pada Pak Sudar. Ini dia sudah tahu ini 20 juta. Kalau nyicil jadi berapa? Bisa 30 juta enggak? Nah, bisa 30 juta. Nyicil 30 kali sejuta. Gitu ya. Nah, kalau ini namanya murabahah. Ini disebut apa? Murabahah. Caranya apa? Ini ada orang yang mampu beli. Si B ini mampu beli ya, beli kendaraan. Datang ke dia. Sudah, kamu beli itu nanti saya beli sama kamu. Tapi saya maaf nyicil. Pakai duitmu dulu. Yang penting motor ini sudah dibeli, terus dia pegang ini motor, ya, berarti kan atas nama dia. Baru serahkan kepada yang pesan tadi. Itu namanya apa? Murabahah. Yang masalah gini, sudah transaksi dengan ini, ya. Tapi sebelumnya dia sudah hubungi dealernya dulu, sudah bayar DP.
DP ini 5 juta. Terus datang ke bank. Bang, tolong lunasi, ini tinggal sekian juta, nanti saya nyicil pada kamu. Itu beli apa? Pinjam uang? Pinjam. Kuncinya pada apa? Pihak B ini sudah memiliki motor. Dan sudah serah terima. Ini ada yang praktekkan gini. Ada yang mau nyicil untuk bangun rumah. Datang ke sini. Pak, saya butuh pasir. Jenengan jual saja ke saya. Tapi saya nyicil. Ya. Dia beli pasir tenan. Bawa ke tempat dia. Sudah jadi miliknya kan? Nah, baru nanti dia antar ke tempat yang pesan tadi. Karena nyicil nambah, misalnya satu apa istilahnya, satu engkel itu berapa? Berapa? 500. Ya dikasih 700 lah. Karena nyicil. Boleh atau tidak? Boleh. Dia sudah miliki kan? Sudah beli dia. Ya kan? Beli, terus dia jual nanti bayarnya nyicil. Itu namanya murabah. Yang tidak boleh itu kalau belum dimiliki atau belum berpindah ke tempatnya, tiba-tiba sudah ada di konsumen tadi. Bedakan mana murabaha, mana itu bukan murabaha. Jadi kredit intinya boleh atau tidak? Boleh. Asalnya boleh, namun masalahnya banyak. Kalau praktek atau realitanya itu banyak yang keliru. Lewat leasing. Leasing itu apa toh leasing? Tukang tagih yo. Jasa keuangan. Apa bedanya leasing sama bank? Sama-sama apa? Sama-sama tukang duit. Tukang duit. Bank itu menampung dana masyarakat, terus nanti pinjam dari dana masyarakat ini. Jenengan dapat bunga itu karena dana masyarakat yang diolah tadi, dipinjamkan. Kalau leasing itu tidak ya menampung dana masyarakat, dia cari lagi pinjam ke bank gitu untuk punya sesuatu, orang beli nanti dia pakai modal ini, beli. Bunganya lebih besar yang mana? Ya Pak? Leasing. Ya, bunganya lebih besar itu. Leasing itu kenapa bisa narik motor? Karena lease itu artinya menyewakan. Jadi jenengan beli tapi maaf Pak, cuma sewa. Gitu maksudnya. Paham? Kamu beli tetapi maaf cuma sewa. Kalau nggak lunas, saya narik motormu. Beli tapi sewa. Paham? Kalau nggak lunas, ini tuh jangka waktu 3 tahun misalnya nggih, 30 kali misalnya cicilan nggak lunas, berarti ditarik. Namun kalau lunas sudah itu jadi milikmu. Paham mboten? Tapi kok ngerti kok yang ini kok masih ya itu loh. Paham kan? Itu akad beli sewa. Makanya sewa dan beli itu nggak boleh digabung jadi satu, nggak boleh. Sewa yo sewa, beli yo beli. Yang boleh ada sewakan dulu silakan. Nanti di ujung-ujung atau di akhirnya dia mau beli silakan. Namun nggak boleh dipaksa. Sewanya sendiri, belinya juga sendiri, nggak boleh jadi satu akad. Nggak boleh beli motor ini yang kamu beli, namun jangka waktu tertentu ya 30 kali cicilan nggak lunas, saya narik motormu. Paham ini Pak? Paham, tahu leasing kan? Nah, kayak gitu itu kerjaannya itu. Kayak motormu itu bisa ditarik. Paham betul? Paham. Nah, yes. Kalau secara ini sound system Nanti tunggu urung. Belum buka pertanyaan. Dah, terus baca lagi. Ini sisa 3 poin ya.
2. Setan itu benar-benar musuh manusia. Setan itu benar-benar musuh manusia. Kalau musuh itu nggak jadi teman, orang jadi konco. Maka nama-nama setan jangan dipakai. Sambal setan, nggak boleh. Apalagi bakso apa itu? Ada bakso dia sebut macam-macam itu. Yang dibantu lah pas saya lihat itu. Bakso setan atau apa gitulah. Cabai setan. Ada istilah-istilah setan dipakai gitu loh. Wong musuh kok malah jadi teman gitu. Oseng-oseng setan gitu misalnya. Nggak boleh, istilah-istilah setan nggak dipakai. Ya, terus yang ketiga. Solusi mengatasi was-was adalah tidak menerima was-was tersebut dan tidak Tadi kan setan bisik kita. Nah, ini wah itu kamu itu belum ini kok belum wudu kok. Oh, padahal tadi baru wudu. Kamu itu sudah batal kok. Oh, padahal tadi yakin nggak batal. Saya nunggu antara maghrib ngisya, saya di masjid, nggak lakukan apa-apa kok. Setan berikan was-was. Nah, caranya tidak perhatikan was-was, bisikan atau godaan tadi. Terus yang keempat. Ada tambahan dari hadis Abu Hurairah, ragu-ragu dalam bersuci adalah dari setan. Nah, ragu-ragu itu dari setan. Itu namanya min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan setan yang memberikan was-was. Khannas itu apa? Yang bersembunyi. Maka bintang itu disebut dengan khannas. Uqsimu bil khunnas. Demi bintang-bintang. Kenapa bintang disebut dengan khunnas? Karena bintang itu bisa muncul terus bersembunyi lagi. Setan juga kan sama kan? Setan bisa muncul kemudian bersembunyi lagi. Bisa lari lagi. Terus yang kedua. Tempat ragu-ragu ini dimunculkan dari bawah atau dubur. Nah, setan kan tadi meniupnya pada dubur. Yang ketiga, solusi mengatasi sesuatu yang tidak yakin adalah mengatakan setan itu berdusta. Nah, jadi katakan setan itu berdusta. Ya. Setan itu tidak boleh dibenarkan. Termasuk kalau para dukun, tukang ramal dapat info dari setan, nggak boleh dibenarkan. Sudah tahu kok ini tukang ramal kok masa percaya? Oh, sesok kiamat 2021, 2022 gitu. Ngapain dipercaya? Wong dapat info yang nggak jelas, jadi info dari setan saya kita suruh dustakan, gimana mau membenarkan berita dari kancane setan? Nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan pembatal wudu. Baik, ada waktu 20 menit untuk bertanya. Ada nanya? Pakai Rudi aja. Baik. Ada nanya? Ya. Jadi siap-siap Zoom ya. Zoom kalau ada yang mau resign nanti bisa siap-siap resign dari sekarang. Ji. Najis. Dimaafkan. Kotoran cecak dimaafkan. Karena sulit dihindari. Tidak perlu mengulang wudu. Ma'fu, dimaafkan. Baik. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah jual beli Ustaz. Ji. Beberapa bulan yang lalu saya pernah menawarkan minyak goreng ke rumah makan. Minyak goreng ke rumah makan. Terus. Pada saat saya menawarkan minyak goreng, saya hanya membawa satu buah sambal. Pada posisi saya tidak punya minyak goreng. Minyak goreng masih di dalam brosur. Apa itu masih boleh atau tidak? Baik. Punya ikatan kerjasama dengan grosir atau tidak? Tidak bisa. Jadi saya beli ke brosur seperti itu. Nah, terus transaksinya di awal itu sudah mengikat atau belum? Dengan toko tadi? Toko brosur. Bukan. Yang jenengan tawarkan? Belum. Saya hanya datang ke rumah makan,
Kalau dia pesan, Kalau dia pesan saya baru bayar cash ke grosir, beli cash. Ya ke grosir. seandainya dia cancel, boleh? Boleh. Boleh. Misalnya kalau minyak goreng jenengan sudah siap nih, beli 100 liter, terus sudah siap, datang ke warung makannya, dia nggak jadi pesan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang, sampai kurang lebih 6 bulan itu pesen terus. Ya misalnya nggak jadi, jenengan bagaimana? Ya terima aja. Oh, terima ya. Kalau terima saja boleh. Kalau tidak terima, nah itu baru jadi masalah. Jadi masih boleh kan? Masih boleh. Tapi kadang itu belum jadi. Ya karena jenengan belum mengikat awalnya. Yang tidak boleh begini. Ini ada yang punya toko beras, ye. Ada yang mau pesan 1 ton, namun stok yang ada baru 50 kilo. Terus sudah deal di awal, baik saya terima pak, 1 ton ye, nah, harga sekian. Beras belum datang, belum ada kok, baru 50. Dia cari sisanya untuk sampai 1 ton, baru kemudian dia kasih ke situ. Berarti yang 950 kilo itu belum dimiliki, cuma dia miliki 50 kilo saja. Karena sudah mengikat. Kenapa kok dilarang kalau mengikat di awal seperti ini? Nanti si pembeli kecewa ketika stok beras ternyata tidak ada. Padahal dia lagi butuh untuk hajatan hari ini nih. Ternyata katanya janjinya nanti jam 12 siang belum ada, stok di mana-mana habis. Dia padahal sudah siap. Sudah bayar di muka lagi. Ya, kecewanya berat. Maka ini jadi masalah. Itu hikmahnya kenapa tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Gitu. Paham Bapak, paham? Kalau begitu jual beli dropship boleh atau tidak? Bapak-bapak, ngertos mboten iki? Dropship. Dropship, ngerti nggak? Siapa yang kemarin tanya online itu? Mbah Janadi mana? Sing Shopee mau ini. Nah ini loh. Mbah Janadi. Ngertos mboten? Dropship. Oh nggak tahu ya, wes tak terangke berarti. Padahal sudah keren banget dia istilahnya Shopee itu loh. Kalau Shopee itu sudah canggih. Jadi kan canggih banget itu kalau sudah belanja di Shopee. Gini. Ini namanya dropshipper. Dropshipper. Terus yang punya barang supplier. Ya. Supplier. Datang ada yang pesan, si pemesan pesannya ke dropshipper, konsumen. Terus bilang, dia cuma pasang foto nih dropshipper nih. Orang dua modal. Modalnya cuma apa? HP. Itu nggak ada modal pak. Modalnya cuma apa? HP. Namun HP-nya ya keren toh. Android. Bisa pasang story di WA itu ya. Ngertos story toh? Gambar-gambar di WA itu ya. Dia pasang, itu orang sudah lihat tuh. Oh, ada foto ini tas bagus nih. Ya. Wah, ada foto nih tas bagus. Nah, terus dropshipper ini bilang ke supplier yang punya barang. Ini nggak punya barang. Terus bilang, ini ada yang pesan, kamu kirim langsung dari supplier, kirim langsung ke konsumen. Ini dibolehkan jika dropshipper sudah jadi wakil untuk supplier. Gak mesti agen, sudah izin. Fotonya supplier itu dia ambil, terus dia pajang. Kalau ada orang yang pesan, dia tinggal lapor ke supplier, suruh kirim. Untungnya dari mana? Margin. Dia misalnya bilang, di supplier bilang, sudah kamu jual, pokoknya kasih ke saya 100.000 deh. Jual terserah.
Atau kamu jual 120.000 ya, nanti 20.000 untuk kamu loh. Oh iya, siap. Supplier langsung kirim. Ini bukan jual beli barang yang belum dimiliki, karena barang milik orang. Dia jadi wakil. Paham? Paham Mbak Janadi? Nah, di Shopee itu ada sistem kayak begini. Jadi jenengan pesan HP itu belum tentu dia punya itu, dia cuma calo. Ya, cuma calo dia, wakil. Calo kan nggak punya modal, nggak punya barang kan? Calo punya barang nggak? Calo tanah, siapa yang punya tanah? Pemiliknya kan? Calo punya tanah nggak? Enggak. Calo bis, ya nggak punya bis. Gur pintar ngomong. Iya dah, tapi dia pintar promosi gitu. Dapat untung nggak? Apa dapat untungnya? Yang ngomongnya tadi. Dia ngomong udah tawarin gitu. Wah, saya punya bis kayak gini-gini, ada bis kayak gini nih murah nih, kamu bisa sewa nih. Dapat, dia udah bilang ke yang punya bis, ini saya sudah dapat nih. Mana komisi saya? Tagih dia. Berarti hukumnya boleh. Boleh. Calo tanah? Boleh, yang penting orang ngapusi. Ngapusinya gimana coba? Si yang punya tanah bilang, ini kamu cuma jual 100 juta loh Pak, nanti ada untungnya sendiri. Dia sudah tetapkan 150, padahal sudah dibatasi tadi. Nggak boleh, kecuali kalau bilang ini 100 juta untuk saya ya, terserah mau jual berapa. Oh alhamdulillah, boleh. Tergantung, karena dia nggak punya barang. Paham tak? Wes. Siapa lagi? Satu lagi, abis ini ke Zoom ya. Satu punya tanah, terus ada yang calo itu, dia hanya pesan. Calo, ada pakai calo, jual tanah. Nji. Pesan, Mas kalau nanti terserah mau dijual berapa, tapi nanti saya per meternya minta 5.000 per meternya, minta pada saya. Calonya minta ke jenengan. Iya, kalau nanti laku berapa ya per meternya, saya minta 5.000 per meternya. Oke, terus Terus calonnya itu juga nanti minta kepada yang mau beli. Iya, yang mau beli. Iya. Tergantung jenengan ridho atau tidak. Oh gitu ya. Itu calo beruntung banget itu. Iya, dia dapat dari dua loh. Dia kan penengah untuk si pembeli, dia penengah untuk si penjual kan. Dari si pembeli dapat, dari si penjual dapat. Enak banget. Tergantung ridho atau tidak. Kalau ya sudahlah, nggak apa-apa lah, yang penting payu. Ya wes. Iya toh. Kalau dia dapat dari si pembeli ya sudah, saya resiko juga. Ya ngapain saya lewat dia? Berarti saya harus penuhi syarat dengan dia dong. Gitu ya. Satu lagi ada. Bentar, tunggu. Zoom. Silakan dari Zoom, monggo. Zoom ini langsung ya. Ya. Silakan dari Zoom. Nah, Mas Yuta Parman lagi, ya. Suaranya belum keras. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan kalau bekam kan nggak batal. Bekam tidak membatalkan wudhu. Iya, terus? Itu batal nggak? Kalau apa? Bekam tidak membatalkan wudhu. Terus tadi pertanyaan jenengan apa? Halo? Mas Syita? Putus? Ya, dari Zoom silakan. Putus ya? Mas, sinyal Mas. Nah, coba Mas Rudi baca dulu. Mic. Sinyal. Ya, Rudi baca. Bismillah, izin bertanya Ustaz. 1.
Bolehkah wudhu di dalam kamar mandi membelakangi kiblat? Nah, kalau dalam kamar mandi ya membelakangi atau menghadap kiblat sudah terhalangi tembok. Nanti kita bahas di adab buang hajat di pertemuan pekan depan. Kalau sudah terhalangi tembok ya tidak masalah. Baik menghadap atau membelakangi kiblat. Baik, saya balik ke Zoom, silakan di mute unmute. Unmute di bawah itu unmute. Sinyal. Oh, lagi cari sebentar. Baca lagi Rudi. Bagaimana hukum menyentuh mushaf Al-Quran terjemahan dalam keadaan tidak suci? Boleh, karena Al-Quran terjemahan. Terus berikut lagi. Bolehkah membaca Al-Quran dengan tidak menutup aurat? Asalnya nutup aurat, namun kalau dalam rumah bagi perempuan tidak menutup aurat tidak masalah. Yang penting pakai pakaian rumah yang pantas gitu. Terus. Bismillah. Sebentar. Zoom silakan Mas Sita Parman. Ya, Ya. Ustaz, maaf lanjut Ustaz. Ya diulang coba, diulang ya. Berdarah tadi gimana Ustaz? Batal wudhu atau enggak? Kalau berbekam tidak batal wudhu, donor darah tidak batal wudhu juga berarti. Oh, nah Ustaz. Terus Ustaz, jadi Ustaz bisa minta, itu kan tadi calo tanah. Kalau jadi calo surat menyurat gimana Ustaz? Surat menyurat apa? Misalnya Ustaz ngurusi akte atau kakaknya orang gitu. Tapi ini Ustaz, yaudah ini aku urusi dulu. Nanti kalau misalnya kamu mau kasih uang capek atau enggak sepati gitu. Kalau kasih ya udah, ya enggak ya enggak apa-apa gitu. Tapi ketika ngurus pakai sogok enggak? Enggak ada Ustaz. Enggak ada ya, enggak apa-apa. Enggak. Ya minta uang transport gitu aja lah. Atau bilang masa kamu nggak ngerti kebutuhan saya itu apa gitu. Iya. Itu boleh nggak Ustaz? Ya boleh. Yang masalah kalau dia pakai calo ini, calonya nanti nyogok di tempat itu. Misalnya buat surat, dia sogok untuk prosesnya cepat nggak boleh. Kalau nggak ada sogok nyogok boleh. Atau kalau misalnya gini Ustaz, ya ini aku kasih uang mana nanti untuk butuh-butuh atau untuk. Iya, yang penting kebutuhan ini bukan untuk menyogok untuk buat surat. Iya, untuk buat surat nggak ada nyogok-nyogok. Iya, kalau nggak ada nyogok-nyogok nggak masalah. Oh, nah Ustaz jazakallahu khair Ustaz. Baik. Baik, satu lagi dari Zoom silakan. Bismillah, Ustaz izin bertanya, kalau habis wudhu, bibir lagi kering dulunya qadarullah, terus bibir senyum sedikit berdarah sedikit robek, itu wudhunya batal nggak Ustaz? Kalau habis wudhu tangan kena jarum itu berdarah dikit batal juga nggak Ustaz? Nah, tidak. Tadi kesimpulannya keluar dari selain dua jalan tidak batal wudhu. Kalau darahnya sedikit najis tapi tidak batal wudhu. Jadi cukup darahnya dihilangkan aja, tapi tidak membatalkan wudhu. Ya, terus. Ada lagi? Ada Ustaz. Ya, Resen silakan. Silakan Mas Ihsan Fauzi. Ya. Ya, monggo. Terima kasih. Ya, ini bosan saya mau tanya. Saya pernah mengikuti kajian Ustaz tersebut menerangkan bahwa membaca Al-Kahfi, Al-Mulk, Yasin dengan niat dunia, maka yang datang adalah jin. Karena membaca Al-Quran dipilih-pilih dan waktunya pun ditentukan. Nah itu bagaimana Pak Ustaz mengenai hal itu? Ya. Terus bagaimana soal Baca apa tadi? Al-Kahfi, Yasin sama Al-Mulk. Ya betul. Nanti dibacanya dipilih-pilih. Nah katanya kalau misalkan di kayak itu yang datang adalah jin. ya perbuatannya bisa jadi keliru, tetapi kalau bilang jin itu datang nggak benar. Harus bawa dalil yang lain lagi, nggak boleh bilang seperti itu. Walaupun kalau mau meluruskan orang itu perbuatannya keliru, tidak boleh bilang apa-apa langsung jin datang gitu, enggak. Itu ya, nggak tepat. Oh iya. Berarti nggak apa-apa ya Ustaz ya? Bukan nggak apa-apa. Tapi kalau bilang jin itu datang gara-gara baca surat tertentu, nah ini butuh dalil lagi. Itu. Namun memang kalau menuliskan surat tertentu pada hari tertentu harus butuh dalil. Ini masalah lain. Tapi kalau bilang karena baca surat ini jin jadi datang, nah ini harus butuh dalil lagi.
Gitu. Saya nggak bahas masalah baca Yasinnya, baca Al-Muluknya, Al-Kafinya, itu enggak, itu bahasan lain. Gitu ya. Baik, satu lagi terakhir dari Zoom, silakan. Oke, beratan sih. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, apabila makanan yang digigit tikus apa tidak itu halal nggak, Ustaz? Sama makanan yang kena bangkai tidak itu najis nggak? Baik. Nabi SAW itu pernah menyebutkan, walaupun hadisnya ini dikritik oleh para ulama, idza waqa'atil fa'ratu, jika tikus itu jatuh di minyak samin kalian, jika minyak saminnya itu beku, maka ambil tikusnya tadi dan yang sekelilingnya dibuang. Namun jika minyak saminnya itu cair, bangkai tikus itu jatuh, maka tinggalkan semuanya. Jadi tergantung. Ya, di sini yang jatuh itu apa? Tadi pertanyaannya apa tadi? Halo? Yang di Zoom silakan tadi. Matiin. Ya, gigit tikus. Nah, kalau gigit tikus asalnya halal ya. Maksudnya sisanya gitu tidak bisa dihukumi najis. Kalau tikusnya jadi bangkai boleh gitu. Tergantung dia mau makan atau enggak, terserah. Sama dengan cicak juga ya. Apalagi kalau kita tidak tahu itu digigit sama apa begitu. Jadi asalnya halal. Wallahu a'lam. Baik, saya pindah dulu WA, silakan. Ustaz izin bertanya, setelah sholat zuhur membaca zikir 33 kali. Baca zikir 33 kali ya. Saat zikir tersebut saya suka mengantuk tapi badan tidak menyender. Apakah saya bisa melakukan sholat ba'da zuhur tanpa wudhu lagi? Boleh, asal tidurnya tidak sampai hilang kesadaran. Ya, terus. Apakah kotoran yang kecil itu dimaafkan ketika berwudhu? Apakah kotoran yang kecil itu dimaafkan ketika berwudhu? Tergantung kotoran apa ya. Dirinci lagi. Terus. Mau tanya Ustaz, apakah batal wudhu jika bersentuhan dengan istri? Kemarin kesimpulannya apa? Tidak. Batal wudhu atau tidak? Tidak batal. Kalau dengan istri orang? Hah? Tergantung. Ya tergantung. Apa maksudmu Pak? Terus. Tergantung niat. Ada lagi ya? Dengan kondisi pramenopause di akhir masa haid. Oh, haidnya terganggu itu biasanya. Ya, darah haid terkadang muncul setelah mandi wajib, dan ini kadang terjadi berkali-kali. Misal jika saat pagi sudah mandi wajib, kemudian menjelang zuhur darah haid keluar lagi, hanya flek. Sampai kapan harus menunggu untuk mandi wajib? Apakah menunggu sampai waktu sholat berikutnya atau menunggu sampai hari berikutnya? Tidak perlu menunggu. Adanya darah tidak sholat, tidak ada darah sholat lagi. Gitu aja kaidahnya. Adanya darah tidak sholat, tidak ada darah kembali lagi sholat. Satu lagi. Ustadz, apa hukumnya jika kita sedang sholat kemudian tai cicak jatuh dan menempel di pakaian kita? Apakah sholat kita sah? Sah. Sholatnya tetap sah. Baik, ada tanya langsung terakhir Bapak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema yang pertama kita melaksanakan sholat witir. Kalau setelah salam belum berdoa itu sudah benar. Kita terserah atau tidak. Bisa juga diteruskan. Yang kedua, kalau saya jelaskan tentang yasinan tadi. Yasinan tadi. Kadang-kadang orang di sekitar kita, orang yang meninggal atau melaksanakan 3 hari sampai 7 hari yasinan bahkan tahlilan. Itu hukumnya bagaimana? Mungkin ada hadisnya karena masyarakat kita itu hampir memilih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ki arek takon karo arek debat karo aku, Pak. Hanya ilmu bebas. Tanya dalilnya apa? Tanya dalilnya. Dalilnya bunten wonten, nggak ada. Terus apa lagi? Nyampe atau tidak kepada orang mati? Ya? Mau pakai mazhab apa? Syafi'i nggak nyampe. Kalau Syafi'i nggak nyampe. Ya nggak tahu, tanya sama masyarakatnya. Tanya sama masyarakatnya, jangan tanya sama saya. Baik, kita cukupkan. Napa Mbah Pak Sudar? Pak Subar. Ya? Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim katakan, Imam Syafi'i dan pengikutnya itu menyatakan bacaan Al-Quran yang dikirim pada mayit tidak sampai. Nanti ada perkataan muktamad lagi dalam Syafi'i. Namun kalau pakai perkataan Imam Syafi'i tidak nyampe. Imam Syafi'inya, bukan pengikutnya di bawahnya. Imam Syafi'i. Ya. Kalau pengikutnya mungkin pakai pendapat muktamad nyampe. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak nyampe. Ya, Imam Syafi'i ya. Kalau pengikutnya saya nggak bahas. Baik, kita cukupkan. Insyaallah Sabtu depan kita bahas adab buang hajat. Ya, adab buang hajat. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.